Halo adik-adik, ketemu lagi di channel B Eduka. Kemarin di beberapa video terakhir kita sudah belajar mengenai penalaran umum, maka di video ini kita akan belajar mengenai pengetahuan kuantitatif. Subbab yang akan kita bahas di video ini adalah salah satu subbab yang cukup sering keluar di soal UTBK SNBT, yaitu mengenai kurva dan peluang. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu mengenai kurva. Kurva Y sama dengan AX kuadrat plus AX plus A, tidak melalui sumbu X sama sekali. Maka pernyataan yang benar adalah apabila kurva tersebut tidak melalui sumbu X sama sekali, berarti dia tidak memiliki titik potong. Atau determinannya kurang dari 0. Maka pernyataan yang benar adalah gimana? Kurvanya selalu terbuka ke atas atau kurvanya terbuka ke bawah, atau absisnya dari titik puncak tersebut selalu bernilai min setengah, atau yang D, kurva tidak pernah memotong sumbu Y, dan atau yang E, daerah hasil kurva tersebut adalah min tak terhingga sampai koma tak terhingga. Lalu gimana cara mengerjakan soal seperti ini? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini tentunya kita masih butuh rumus dari determinasi, atau bisa juga kita mengecek apakah kurva tersebut memiliki titik potong atau tidak. Oke. Nah, tadi kan di sini ada kurva Y dengan persamaan kuadratnya, yaitu AX kuadrat plus AX plus BC. Nah, di sini berapa nilai A-nya? A-nya sendiri adalah A, kemudian nilai B-nya itu juga A, kemudian nilai C-nya itu juga A. Jadi kita tidak tahu nih berapa masing-masing nilai dari A, B, sama C-nya. Nah, kita bisa menentukan suatu kurva itu dia akan menghadap atau terbuka ke atas apabila nilai A-nya itu lebih besar dari 0. Nah, kita langsung cek nih di persamaan kuadrat ini. Ternyata nilai A-nya itu di sini juga tetap A. Nah, berarti kan kita tidak tahu berapa nilai A-nya itu sebenarnya berapa. Dari angka 1 sampai seterusnya itu berapa nilai A-nya, di sini tidak diketahui. Kemudian kalau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya menghadap ke bawah. Nah, tadi kan kita tidak tahu berapa nilai A-nya, apakah lebih dari 0 ataukah kurang dari 0. Nah, karena kita tidak mengetahui berapa nilai A-nya ini, maka kita tidak bisa memastikan apakah kurva tersebut selalu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi untuk opsi yang A sama B itu sudah pasti salah. Kemudian kita cek yang opsi C, di mana absis dari titik puncak kurva tersebut selalu bernilai min setengah. Nah, apakah kalian masih ingat gimana cara mencari absis? Nah, absis dari suatu kurva itu bisa dicari dengan rumus min B per 2A. Nah, dari pernyataan ini, dari pernyataan AX kuadrat plus AX plus A, berapakah nilai B-nya? Nah, nilai B-nya itu adalah A. Karena di sini rumusnya adalah min B, berarti min B ini nilainya adalah min A, kemudian dibagi dengan 2A. Min A bagi 2A, sesama A-nya ini dicoret, maka yang tersisa adalah min 1 per 2. Maka absis dari titik puncak kurva tersebut adalah negatif 1 per 2. Maka opsi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal mengenai kurva lagi di soal nomor 2. Bunyi soalnya, diberikan suatu fungsi f(x) yaitu x kuadrat min 4x plus 5 yang memiliki dua titik potong dengan garis mana? Jadi kita itu disuruh menentukan kira-kira dari pernyataan 1 sampai 4 ini apabila digabungkan dengan persamaan f(x) ini yang memiliki dua titik potong itu yang mana? Dari pernyataan pertama kah, kedua kah, ketiga, atau keempat? Maka kita harus mengecek satu per satu dulu. Nah, karena di sini adalah yang ditanyakan fungsi f(x) ini dengan garis yang mana yang dia memiliki dua titik potong, berarti persamaannya menjadi y1 itu sama dengan y2. Nah, maka di sini kan nilainya di sini kan masih berupa x plus y sama dengan 5. Berarti harus kita ubah dulu menjadi y. Karena di sini y1 sama dengan y2. Berarti kalau persamaan x plus 5 ini kita ubah menjadi y, yang bernilai y-nya, kita cari nilai y-nya, maka y itu sama dengan min x plus 5. Gimana caranya? X-nya ini kita pindah ke ruas kanan sehingga y sama dengan x yang tadi di ruas kiri nilainya positif, karena dipindah ke ruas kanan maka menjadi negatif x plus 5. Maka y1 sama dengan y2. Y1 itu adalah ini fungsi f(x)-nya. Berarti y1-nya sama dengan x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan garisnya ini tadi, garis yang di pernyataan pertama, yaitu
min X plus 5, atau bisa juga kita ubah 5 min X. Kemudian 5 min X ini kita pindah ke ruas kiri, maka X kuadrat min 4X min X-nya, tadi kan yang di sebelah sini itu kan negatif, karena dia dipindah ke ruas kiri maka menjadi positif, maka min 4X plus X itu sama dengan min 3X. Kemudian yang plus 5, karena di sini tadi positif 5 dipindah ke ruas kiri maka menjadi negatif, maka positif 5 kurangi 5 itu sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi X kuadrat min 3X sama dengan 0. Kemudian persamaan ini kita cari faktornya atau kita faktorkan. Berarti X kuadrat min 3X itu kalau kita faktorkan menjadi X dikalikan X min 3, atau nilai X-nya itu sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Berarti gabungan antara antara fungsi fx dengan garis y sama dengan min x plus 5 itu memiliki 2 titik potong, yaitu di sini sama di sini. Atau supaya lebih yakin lagi, kita bisa cek menggunakan rumus determinan. Rumus determinan itu kan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, yang kita gunakan ya tentunya dari persamaan ini yang kita jadikan patokan. B kuadrat, B-nya itu kan min 3 kuadrat dikurangi min 4AC. 4 kali A-nya itu adalah 1, kemudian C-nya sama dengan 0, karena dia tidak memiliki nilai C. Maka min 3 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4 kali 1 kali 0 sama dengan 9. Nah, 9 itu kan dia lebih dari 0, maka determinannya adalah lebih dari 0. Apabila D-nya lebih dari 0, maka kurva tersebut pasti memiliki 2 titik potong. Oke, itu ya. Nah, berarti pernyataan yang pertama ini dia benar. Kalau pernyataan pertama benar, maka pernyataan berapa yang perlu kita cek selanjutnya? Nah, kemarin kakak sudah pernah memberikan trik ini ya, apabila ada 4 pernyataan, yang kita cek pertama kali adalah pernyataan pertama. Kalau pernyataan pertama benar, yang harus kita cek berikutnya adalah pernyataan yang kedua. Nih, pernyataan yang kedua itu kan 3x min y sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 3x min 1. Maka y1 sama dengan y2-nya adalah, nih tadi kan ya, y1 itu kan sama dengan persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 3x min 1. 3x min 1 ini kita pindah ke ruas kiri, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Maka persamaan x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0 ini kita cari faktornya atau kita faktorkan. Maka faktornya adalah x min 6 dikalikan x min 1, atau x-nya sama dengan 6, atau bisa juga x-nya sama dengan 1, sehingga memiliki 2 titik potong, yaitu di sini sama ini, gitu ya. Nah, tadi sama seperti yang pernyataan pertama, supaya kita lebih yakin lagi, kita bisa cek menggunakan rumus determinan, yaitu B kuadrat kurangi 4AC. B kuadratnya berapa? Ini, B-nya adalah min 7, kemudian dikurangi 4 kali A-nya. A-nya itu adalah 1, kemudian C-nya adalah 6. Berarti min 7 kuadrat sama dengan 49 dikurangi dengan 4 kali 6 adalah 24. Berarti 49 kurangi dengan 24 hasilnya 25. Nah, 25 ini kan nilainya juga lebih dari 0. Maka determinannya adalah lebih dari 0. Karena D-nya lebih dari 0, maka dia memiliki 2 titik potong. Oke, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua juga benar. Maka yang berikutnya yang perlu kita cek adalah pernyataan keberapa? Ketiga atau keempat? Nah, di sini kan yang sama. Nah, pernyataan pertama sama kedua itu kan benar. Maka jawabannya itu antara yang ini atau yang ini. Nah, di sini yang membedakan apa? Di sini punya nomor 3, sini juga punya nomor 3. Maka yang cukup kita cek adalah pernyataan nomor 4. Pernyataan nomor 3 nggak perlu kita cek, karena kalau kita ngecek pernyataan ketiga, otomatis kita masih perlu lagi ngecek yang pernyataan keempat. Maka kita langsung aja ngecek yang pernyataan keempat. Pernyataan keempat itu kan x min 2 sama x min y sama dengan 2, maka nilai y-nya sama dengan x min 2. Oke, di sini lanjutannya ya. Y1 sama dengan y2. Nih, persamaan fx-nya tadi x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan x min 2, ini masih kurang ya, tadi belum diketik. Oke, kemudian yang x min 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat min 5x plus 7. Nah, x kuadrat min 5x plus 7 ini nggak bisa kita faktorkan. Maka untuk mengeceknya kita langsung saja gunakan rumus determinan.
B kuadrat min 4AC. B-nya adalah min 5 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan A-nya yaitu 1 dikalikan dengan C-nya yaitu 7. Min 25 kuadrat, min 5 kuadrat maksudnya itu kan sama dengan 25 dikurangi 4 kali 1 kali 7 yaitu 28. Maka 25 kurangi 28 hasilnya adalah minus 3. Minus 3 itu kan artinya kurang dari 0 atau D-nya kurang dari 0. Apabila D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memiliki 2 titik potong. Berarti pernyataan yang keempat ini salah. Oke, ini ya, pernyataan keempat ini salah ya. Berarti untuk jawaban yang E ini tentu salah. Untuk yang jawaban yang D ini nggak perlu kita cek. Ya, kalau hanya 1 dan 3 saja kurang tepat karena tadi 1 dan 2 benar, maka jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Oke, untuk soal yang ketiga, ini kita ganti ke subtemanya ya, submaterinya. Sekarang kita bahas mengenai peluang. Zeni adalah seorang agen rahasia yang sedang menyamar menjadi tentara musuh. Karena ada kebocoran informasi, pihak musuh memutuskan untuk menguji kesetiaan semua tentaranya. Masing-masing tentara disajikan 3 gelas berisikan air dan 1 gelas berisikan racun yang tampak nyaris sama dengan gelas berisikan air, sehingga hanya tentara musuh yang asli yang mampu membedakan. Jika setiap tentara diminta untuk memilih 3 gelas dan meminum isinya, maka besar peluang Zeni untuk bisa selamat dan tidak teracuni adalah 0%, 25%, 50%, 75%, atau 100%. Oke, di sini yang mengharuskan Zeni itu bisa selamat berarti nih ya, supaya Zeni bisa selamat berarti dia itu harus meminum ketiga gelas yang semuanya itu berisi racun. Nggak bisa kalau salah satu atau salah duanya itu berisi racun. Karena apabila salah satu saja gelas yang diminum Zeni itu berisi racun, maka dia pasti akan meninggal. Maka supaya Zeni ini bisa selamat, yang dia minum harusnya ketiga gelasnya itu semuanya berisi air, bukan berisi racun. Oke, nah di sini yang ditanyakan adalah peluangnya. Gimana sih cara menghitung peluang? Untuk menghitung peluang itu rumusnya adalah PA dibagi dengan PS. A ini adalah yang spesifiknya, sedangkan S ini adalah semestanya. Oke, kita cari dulu mulai dari nilai PA-nya. PA itu kan berarti yang spesifiknya. Supaya Zeni selamat berarti dia tuh harus meminum ketiga gelasnya itu berisi air semua. Maka rumusnya adalah 3 kombinasi 3. Kemudian semestanya, gelasnya tadi kan jumlahnya 4, maka semestanya itu adalah 4 kombinasi ketiga. Maka untuk menghitung peluangnya, PA per PS berarti 3 kombinasi 3 dibagi dengan 4 kombinasi 3. Hasilnya adalah 1/4. Masih ingat ya gimana cara menghitung faktorial kayak gini? Kalau 3 kombinasi 3 itu artinya 3 faktorial dibagi dengan 3 kurangi 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Nih, misalkan 3C3, itu kan berarti dia itu 3 faktorial dibagi dengan 3 kurangi 3, itu berarti 0 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Oke, berarti hasilnya 3 faktorial dibagi dengan 0 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, tinggal coret aja semuanya, adalah 1. Nah, nanti untuk yang 4 kombinasi 3 itu caranya juga sama. Maka akan diperoleh hasil akhirnya sebesar 1/4. Nah, di sini itu kan hasilnya semuanya berupa persen. Maka hasil yang sebesar 1/4 ini harus kita kalikan dengan 100%. 1/4 dikalikan dengan 100% hasilnya adalah 25%. Maka peluang dari soal ini adalah hasil peluangnya dari soal ini adalah sebesar 25%. Jadi kemungkinannya atau peluangnya si Zeni ini bisa selamat adalah sebesar 25%. Demikian tadi pembahasan soal-soal UTBK pengetahuan kuantitatif mengenai kurva dan juga peluang. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dan bermanfaat buat adik-adik. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.